Oke, kita ke proses pembuatan bumbunya terlebih dahulu. Oke, karena saya prosesnya banyak dan saya nggak butuh banyak waktu, jadi saya harus cepat. Jadi untuk proses kacangnya itu tidak saya sangrai, tapi saya goreng ya. Terus untuk rempah-rempahnya, bawang putih, bawang merah, dan cabai besar, buang isi, akan saya tumis sebentar sampai harum ya. Setelah itu kita ke proses pemblenderan. Langsung aja kita mulai. Untuk pertama adalah kita tumis bawang putih dan bawang merah terlebih dahulu sampai harum dengan sedikit minyak. Oke ya, bila sudah harum bawang putih dan bawang merah, kita masukkan untuk cabai besarnya. Cabai besarnya kita potong kecil-kecil terlebih dahulu ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Cabai besarnya sudah layu dan bawang putih, bawang merah sudah harum. Saatnya kita angkat dan kita blender dengan kacangnya. Ini sudah ada kacang yang sudah saya goreng dan rempah-rempahnya. Bawang putih, bawang merah, cabai besar. Setelah itu kita blender dengan air sebanyak 8,5 liter. Setelah itu kita blender sampai halus. Oke ya, kita masukkan air secukupnya. Kita blend sampai halus. Oke ya, saya rasa sudah cukup. Oke, kita selesaikan semua untuk pemblenderannya. Oke, ini sudah yang terakhir. Oke, ini sudah saya blend semua. Misalnya kita ke proses pemasakan. Kita masukkan blenderan dari kacang. Oke. Kita masukkan juga untuk gula Jawa atau gula merahnya. Untuk gula Jawa atau gula merahnya kita potong kecil-kecil terlebih dahulu ya, biar lebih mudah untuk larut. Oke, kita nyalakan dengan api sedang dan kita aduk sampai gula Jawa atau gula merah ini meleleh ya. Oke, kita masak dengan api sedang. Sebelum mendidih harus selalu kita aduk gini ya, supaya tidak nempel dan gosong. Bila sudah mendidih, kita arahkan api kita ke arah api kecil. Kita biarkan beberapa menit, kurang lebih 5-7 menit, sampai kandungan lemak dari kacang ini muncul ke atas ya. Di titik itu kita bisa dapatkan aroma dan rasa yang gurih ya. Oke, ini sudah saya aduk kurang lebih 4-5 menit ya dengan api kecil. Nah, ini unsur lemak dari kacangnya sudah keluar, kurang sebentar. Setelah itu kita berikan garam. Sobat ya, ini sudah 5-7 menit saya aduk dengan api kecil dan lemak dari kacang ini sudah keluar, dan saatnya kita untuk memberikan garam sebanyak 6 sendok makan garam. Oke ya, kita matikan apinya dan bumbu sate ini sudah siap kita pergunakan. Oke ya,
Untuk kulitnya jangan sampai dibuang, kita pakai juga dengan cara kita ambil kulitnya secara utuh, setelah itu kita rebus ya. Nah, seperti gini. Oke. Perebusan ini bertujuan untuk agar tidak cepat basi, karena yang membuat lebih cepat basi itu kulit ya. Jadi untuk kulitnya kita proses matang kurang lebih 3 sampai 5 menit setelah air mendidih. Oke, setelah itu kita angkat dan kita potong kecil-kecil sesuai dengan selera ya. Oke, kita taruh di sela-sela daging pada waktu kita menusuk satenya. Kurang lebih untuk bentuk tusukannya seperti ini. Nah, untuk potongannya kotak untuk besar kecilnya bisa dikira-kira aja ya. Nah, seperti gini. Untuk isiannya itu kurang lebih 4 sampai 5 ya. Tergantung dari kita mau jual berapa. Ini size 4 karena bukan untuk jualan. Nah, di sela-selanya ini ada kulitnya ya. Kulitnya posisi sudah rebusan. Ini mengantisipasi agar tidak cepat basi. Karena kulit itu kalau tidak direbus akan lebih cepat basi daripada dagingnya ya. Terus untuk 1 kilo, 1 kilonya itu kurang lebih jadinya kurang lebih 50 sampai 60 tusuk ya. Nah, seperti ini. Ini 5 kilo jadi 250. Satu ikat ini 50. 250 ada lebihan sedikit segini. Jadi kurang lebih 1 kilonya bisa jadi 50 sampai 60 tusuk ya. Setelah ini kita ke proses pembakaran. Semuanya sudah ready. Sate yang akan kita bakar dan bumbu sate. Oke, untuk polesannya kita pakai polesan pertama dan kedua ya. Untuk yang pertama hanya kecap manis saja, terus yang kedua adalah bumbu sate dan kecapnya. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk polesan pertama kita berikan kecap aja cukupnya. Yang kedua bumbu sate. Dan kita berikan kecap secukupnya. Kita mix. Kita tambahkan. Diusahakan sedikit agak encer ya, biar tidak pekat untuk polesannya. Karena nanti akan kita berikan bumbu lagi. Oke, saya rasa sudah cukup. Selanjutnya kita ke proses pembakaran. Oke, kita balurkan di polesan pertama, yakni kecap aja. Kita balurkan sampai rata. Oke, untuk kecap polesan sate itu sebenarnya ada sendiri ya. Yakni kecap cap sate itu botolan. Dia teksturnya agak encer. Jadi kalau sobat selain jika tidak memakai kecap cap sate seperti Bango ataupun ABC itu kan tingkat kekentalannya itu sangat kental. Jadi bisa ditambahkan air sedikit ya, biar tidak terlalu pekat atau tidak terlalu cepat gosong untuk satenya. Oke, kita bakar. Untuk arang agar efeknya bisa lebih enak, kita pakai arang batok ya, atau arang tempurung kelapa. Itu lebih sedap untuk diaroma. Ya, kita bolak-balikan fakta dulu ya guys. Biar nggak gosong ya guys. Ya, kita bakar setengah matang terlebih dahulu. Oke, saya cukup. Setelah itu kita berikan polesan kedua. Oke, kita berikan polesan kedua, yakni bumbu kecap dan bumbu sate ya. Kita bakar lagi sampai matang. Sebentar aja ya, untuk proses pembakaran sate ini hanya butuh kurang lebih, kalau kita pakai blower yang besar atau kipas angin yang besar ya, kurang lebih 1 sampai 2 menit lah. Itu saya rasa sudah cukup matang ya. Jangan sampai terlalu matang juga, karena nanti teksturnya akan sedikit keras kalau terlalu matang.
Oke, hari ini yang saya pakai sebanyak 400 lebih ya, 400 tusuk. Sudah cukup. Nah, tampilannya kurang lebih seperti itu ya. Oke, kalau sudah cukup nanti kita poles dengan bumbu kacangnya lagi ya. Oke, setelah ini kita akan balurkan lagi dengan bumbu sate dan kita tambahkan sedikit kecap manis. Dan siap untuk kita plating ya. Oke ya, saatnya kita plating untuk per porsinya. Untuk sate bisa kita konsumsi dengan nasi ataupun lontong ya untuk karbohidratnya. Oke, ini saya pakai lontong. Untuk harga sate di Surabaya sekitarnya itu kurang lebih harganya untuk kaki 5 loh ya, itu kurang lebih 12 sampai 15, isi 10 atau sejina ya. Kalau di istilah bahasa Jawa itu sejina isi 10. Kalau di istilah bahasa lain silakan komentar di bawah ya. Oke, setelah itu kita berikan bumbu satenya. Oke ya, secukupnya saja. Ini untuk kekentalannya bisa di style sendiri ya. Kalau menginginkan sedikit agak encer, untuk penggunaan airnya bisa ditambahkan. Oke, setelah itu kita berikan kecap manis. Oke, setelah itu kita berikan untuk satenya. Mantap ya. Dan kita berikan kondimen lainnya, yakni ya, setelah itu kita berikan bawang merah slice ya. Nah, dibanyakin sedikit biar enak. Dan cabai rawit yang sudah kita potong sesuai dengan request saja. Kalau resep ini dijadikan menu jualan ya. Oke, kurang lebih penampilannya seperti ini. Bagaimana sensasi rasanya, tetap ikuti video ini sampai selesai.